إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita membahas hadis yang ke-20 yang tercantum dalam kitab Umdatul Ahkam. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita bacakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ma'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri. Masuklah Abdurrahman bin Abu Bakar, semoga Allah meridai keduanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya menyandarkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dada saya. Wa ma'a Abdurrahmani siwakun ratbun yastannu bihi, dan Abdurrahman ketika masuk dia memegang siwak yang basah, yang siwak tersebut dengannya dia bersiwak. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak yang dipegang oleh Abdurrahman dengan pandangan yang tajam. Fa'akhadtu siwak, maka saya pun mengambil siwak yang dipegang oleh Abdurrahman. Faqadamtuhu, kemudian saya pun membikin ujung yang baru. Wa nafadtuhu, kemudian saya bersihkan ujung yang baru tersebut. Fatayyabtuhu, kemudian saya jadikan lunak ujung dari siwak tersebut, yaitu dengan giginya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ujung yang baru, ujung yang baru tersebut masih kuat, maka oleh Aisyah radhiyallahu anha ujung yang baru tersebut dilunakkan. Dengan cara apa? Digigit
dan dikunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Thumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi. Kemudian saya berikan siwak tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengannya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu. Maka saya tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan cara yang lebih baik daripada saat itu. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu. Maka setidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari bersiwak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ataupun jarinya. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Saya bersama dengan Allah, saya memilih surga, atau saya bersama dengan penghuni surga. Thumma qadha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bisa qadha, bisa qudiya. Wa kanat taqul, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, mata baina haqinatayya wa dhakinatayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukanku. Kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tenggorokan dan di atas dadaku. Jadi di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, faraaituhu yanzuru ilaihi. Maka saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada siwak yang dipegang Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbus siwaka, dan saya mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gemar dengan siwak. Fakultu, maka saya berkata kepada Nabi, akhudhuhu lak, apakah saya ambil siwak tersebut untuk engkau? Fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepalanya yang artinya mengiyakan apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sudah kita bahas hadis ini, kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi saya bacakan. Yang pertama, para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua keadaan yang meliputi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka nukil dan mereka sampaikan kepada generasi sesudahnya, sehingga apa yang telah dinukil oleh para sahabat sampai kepada kita. Dan apa yang telah para sahabat riwayatkan tentang keadaan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bermutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang telah dilakukan oleh para sahabat. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ceritakan. Ketika Nabi salat, ketika Nabi bermuamalah, bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditagih utang dengan cara yang sangat keras, dengan bentakan-bentakan oleh orang yang menagihnya, maka para sahabat ketika mendapatinya menukil kepada generasi sesudahnya. Sehingga apabila kita dalam keadaan demikian, bermutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan bagian
dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang senantiasa bermutabaah dan mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha secara menyeluruh menceritakan apa yang terjadi di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdurrahman, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjenguk Nabi. Diceritakan semuanya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Sehingga orang yang membacanya, para ulama yang mengulasnya bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga sehingga di dalamnya ada hukum-hukum yang bisa disimpulkan. Minas sunnati al-istiyaku bis-siwak ratbi. Termasuk dari sunnah adalah bersiwak dengan siwak yang jenisnya ratab. Kalau secara bahasa basah, mungkin ada jenis-jenis siwak itu yang sifatnya ratab, ada juga yang kering. Karena dalam Al-I'lam bifawaid Umdatul Ahkam, ketika beliau membahas tentang hadis ini, beliau menyebutkan macam-macam siwak. Sehingga dari hadis ini termasuk sunnah ketika kita bersiwak dengan siwak yang jenisnya itu ratab. Yang ketiga, dibolehkan untuk kita bersiwak dengan siwak orang lain. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan siwaknya Abdurrahman. Tentu setelah dibersihkan, setelah dibikin ujung yang baru, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha melakukan hal tersebut. Dan bisa juga tanpa melakukan ujung yang baru atau membersihkan atau membuat ujung yang baru, apabila siwak tersebut adalah siwak dari anak kita ataupun siwak dari pasangan, bisa. Yang keempat, diperbolehkan untuk mengamalkan sesuatu yang dipahami dengan isyarat. Sehingga ketika seseorang mengamalkan, ketika dia bertanya kepada seseorang dan pertanyaan tersebut dijawab hanya dengan isyarat, yang isyarat tersebut dipahami, bisa menetapkan ataupun menafikan, maka bisa dijadikan sebagai satu bentuk amalan. Artinya bisa dijadikan satu bentuk hukum, baik itu perintah ataupun larangan. Yang kelima, dibolehkan, sebelumnya yang keempat ini, pengambilan dari poin ini adalah Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya mengambil siwak tersebut untuk engkau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan isyarat, mengangguk. Sehingga bisa seorang menjawab melarang atau perintah dengan isyarat apabila isyarat tersebut dipahami. Tapi terkadang ketika kita berterus terang saja melarang ataupun perintah masih belum dipahami.
Kita menegaskan dengan tegas, perkataan yang tegas masih belum dipahami. Tapi emang tingkatan pemahaman orang itu berbeda-beda. Ada yang seorang hanya dengan isyarat-isyarat atau bicara dengan garis besar saja memahami maksud dari ungkapan seseorang. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang dia bertemu dengan seorang perempuan, sahabat ini adalah sahabat yang kaya raya dan sangat gemar memberikan utang. Saya lupa namanya siapa. Sehingga ketika dia sakit, orang-orang itu tidak mau menjenguknya. Takut pas dijenguk ditagih hutang. Itu benar itu ya kawan. Gak ada yang jenguk. Saking gemar memberikan utang. Ketika dia menanyakan kepada seorang perempuan, bagaimana keadaan rumahmu? Maka si perempuan ini menjawab, alhamdulillah, di rumah saya itu tidak ada tikus sama sekali. Alhamdulillah, nyaman, enak sekali. Yang antum pahami apa? Gak ada makanan. Sahabat ini cerdas sekali. Begitu mendapati perkataan demikian, maka dia langsung mengirim makanan yang sangat banyak ke rumah perempuan tersebut hanya dengan isyarat. Tidak proposal, tidak pengumuman, tidak, hanya berkata dengan perkataan yang dengannya dia menjaga kehormatannya seseorang, memahami maksud dan tujuan. Dan ini termasuk dari apa yang dikatakan dalam hadis ini. Pelajaran yang kelima, dibolehkan kepada kerabat-kerabat istri untuk masuk ke rumah suami, baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Tidak perlu harus izin seperti yang lainnya. Kerabat-kerabat ini bisa ipar. Sebagaimana Abdurrahman, iparnya Nabi, masuk ke rumahnya Nabi. Di rumahnya Aisyah. Ataupun mertua, maka dibolehkan untuk masuk ke rumahnya suami. Ataupun dalam pembahasan kemarin, bagaimana siapa? Abdullah ibn Abbas, ponakan dari Maimunah, datang ke rumahnya Maimunah ketika mendapatkan gilirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dipersilakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur bersama dengan Maimunah dan bersama dengan Nabi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berada di ranjang dan Abdullah bin Abbas tidur di lantai. Pelajaran yang keenam, dibolehkan seorang suami bersandar kepada istri, baik dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat berarti lagi aleman ya. Boleh, nggak apa-apa. Ataupun dalam keadaan sakit, dia membutuhkan khidmah dari istrinya, maka tidak mengapa dan dibolehkan untuk bersandar kepada istrinya. Ataupun seperti yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan dibolehkan seorang istri dijadikan sandaran oleh suami ketika suami tersebut dalam keadaan naza, dalam keadaan sekarat, seperti yang terjadi dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibolehkan, tentu apabila si istri memiliki hati yang kuat, mampu melihat apa yang ia saksikan atau yang akan dia saksikan. Apabila dia dalam keadaan memiliki hati yang lemah, maka tidak mengapa untuk dia meninggalkan suaminya. Tidak mengapa.
Akan tapi apabila menemaninya, bahkan dengan hati yang kuat lagi kokoh, mampu membimbingnya untuk mentalkin suaminya, sehingga termasuk dari orang-orang yang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ini adalah semuanya perbuatan baik. Sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, besarnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siwak, sehingga dalam keadaan yang beliau sakit dan di detik-detik akhir dari kehidupannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat siwak, maka pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari siwak tersebut, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta terhadap siwak, sehingga ada anjuran untuk kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah termasuk dari khairul hadi, sebaik-baik petunjuk, yang petunjuk tersebut akan mengantarkan kita kepada kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, yang khairul hadi ini apabila kita amalkan akan mendapatkan yaghfir lakum, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Jadi apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gemar dengannya, menunjukkan bahwasanya itu adalah sunnah yang harus kita agungkan dan harus kita amalkan. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan siwak tersebut dalam setiap keadaan. Ketika masuk masjid, ketika akan salat, ketika akan wudu, ketika mau masuk rumah. Bahkan terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tamu utusan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan bersiwak. Dengan Nabi bersiwak, menunjukkan bahwasanya siwak tidaklah seseorang harus malu dengannya. Bukan seperti sikat gigi. Sikat gigi seseorang bisa jadi ketika melakukannya dia ngumpet-ngumpet, bisa seseorang jijik dengannya. Tapi ini beda, bukan seperti seorang sikat gigi. Ini siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gemar dengannya, dan ketika melakukannya di depan umum, tidak sembunyi-sembunyi. Pelajaran yang berikutnya, disyariatkannya bersiwak dalam setiap keadaan. Seperti yang tadi saya sebutkan. Termasuk ketika kita berkunjung ke rumah orang kemudian bersiwak, maka ini termasuk sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi. Karena Abdurrahman masuk ke rumahnya Nabi dengan bersiwak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya. Apabila itu adalah perkara yang salah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya, menunjukkan bahwasanya kita disyariatkan untuk bersiwak dalam setiap keadaan. Pelajaran yang ke-9, kuatnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lalai untuk membersihkan dirinya dan mulutnya ketika akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menunjukkan kekuatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya. Akan kita bahas apa makna dari
fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Karena seseorang di akhir hayatnya, maka yang akan dia ingat dan yang akan dia ucapkan adalah apa yang telah menjadi kebiasaannya saja. Tidak semua orang dia kemudian mengetahui fadilah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akan mati, kemudian mampu mengucapkan kalimat tersebut walaupun ditalkin. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang beberapa orang yang mereka ditalkin di akhir hayatnya, akan tetapi mereka tidak mampu untuk menutup hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Walaupun telah diajari. Beliau menyebutkan beberapa kasus. Ada yang pertama, ketika dikatakan oleh keluarganya, ucapkanlah la ilaha illallah, karena orangnya senang musik, maka dia bernyanyi. Kemudian mati dan menutup hidupnya dengan bernyanyi. Ada lagi ketika diucapkan kepadanya qul la ilaha illallah, orangnya ngomong apa? Nang, baka belanja tuh kue ning pasar kan, hargane bagus. Regai bagus belanja ning kana. Dake abah awas tanah ning kana ya. Masih ding tangane si fulan. Masih diingatkan lagi qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Enggak bisa. Karena di kepalanya barang yang murah itu di mana? Jadi itu menunjukkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya mengucapkan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, menunjukkan kekuatan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan yang susah demikian, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibebani dengan rasa sakit dua orang dari yang lainnya, maka Nabi tidak lupa untuk beliau bersiwak terlebih dahulu. Dan kemudian setelahnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-10, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau mengucapkan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, dan beliau sebelumnya mengangkat jarinya ke atas langit, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas arsy. Bukan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, akan tapi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di muka bumi. Sehingga tidaklah seseorang berbicara dengan dua orang secara sembunyi-sembunyi kecuali Allah yang ketiganya mengetahui. Dan tidaklah seorang berbicara secara perlahan-lahan dengan tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Pelajaran yang ke-11, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bermuamalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan muamalah yang baik. Dan beliau pun berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khidmah yang luar biasa. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pun mengatakan alhamdulillahilladzi jama'a riqi wa riqahu fi akhirin min
fi akhiri ayyamihi fid dunya wa fi awwali ayyamil akhirah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan liurku dengan liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika siwak. Ketika ujungnya dibikin baru oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka di siwak yang baru itu berkumpul liurnya Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah kebanggaan dan keutamaan yang telah Allah berikan kepadanya. Sehingga air liurku dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah di dunia ini. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tahapan awal dari tahapan akhirat. Sehingga ini adalah keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah. Sehingga ketika ditanya oleh Amr bin Al-As, siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. Aisyah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit, kalau tidak salah di bulan Safar, Nabi mulai sakit. Kemudian ketika sakit itu semakin menjadi-jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk adil. Bagiannya siapa, maka Nabi berusaha untuk memenuhinya. Akan tapi Nabi senantiasa berkata, Aina ana, aina ana, aina ana. Di mana saya sekarang? Di mana saya sekarang? Sehingga istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami dengan permintaan Nabi di mana saya, bahwasanya Nabi menginginkan untuk dirawat di kamarnya atau di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga semuanya pun bersepakat untuk memberikan keutamaan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha sesuai dengan keinginan dan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ke-12. Ar-Rafiqul A'la yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis. Apa artinya? Disebutkan makna Ar-Rafiqul A'la yang pertama artinya adalah penghuni surga Firdaus al-A'la, yaitu yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah. Siapa mereka? Dari para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada. Syuhada artinya apa? Syuhada artinya ada dua. Yang pertama, orang-orang yang mati membela kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, orang-orang yang hidup membela kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua ini lebih utama dari yang pertama. Yang kedua siapa? Siapa? Orang-orang yang hidup membela kalimat la ilaha illallah. Kalau yang pertama, yang mati membela kalimat la ilaha illallah. Kalau yang kedua, orang-orang yang hidup membela kalimat la ilaha illallah. Siapa yang kedua?
Para ulama. Para ulama yang menjelaskan kepada para manusia tentang agama yang mulia ini. Sehingga merekalah syuhada dan tinta para ulama, perkataan-perkataan para ulama ketika menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah di sisi Allah lebih berat daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Karena para ulama adalah orang-orang yang hidup dengan keadaan mereka membela kalimat la ilaha illallah. Makna yang kedua, makna dari Ar-Rafiqul A'la adalah surga. Makna yang ketiga dari Ar-Rafiqul A'la adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini? Fir Rafiqil A'la, fir Rafiqil A'la, fir Rafiqil A'la. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, "Kuntu asma'u annahu la yamutu nabiyyun hatta yukhayyara baina ad-dunya wal akhirah." Saya mendengar, artinya mendengar dari Nabi, tidaklah seorang nabi akan mati kecuali diberikan pilihan mau hidup di dunia atau milih akhirat. Sehingga pernah dalam satu perkumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba dipilih kepadanya dunia atau ke akhirat, maka hamba ini memilih akhirat. Maka para sahabat ketika mendengarnya terdiam semua. Hanya satu orang yang memahami dan menangis dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memahami bahwasanya hamba yang dikabarkan oleh Nabi tersebut adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang menangis tersebut? Abu Bakar. Menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling alim dari para sahabat. Sehingga ketika Nabi bercerita, ada seorang hamba, dia diberikan pilihan mau dunia atau ke akhirat, kemudian dia memilih akhirat. Tidak ada yang memahaminya kecuali Abu Bakar. Dan di contoh yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pada saat itu sebagian manusia terguncang, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menghunuskan pedangnya seraya mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad mati, maka akan saya tebas lehernya. Mau mengatakan mati, mau mengatakan wafat, atau mengatakan meninggal dunia, kata Umar, saya tebas kepalanya. Yang dilakukan oleh Nabi bertemu dengan Allah, kemudian kembali lagi seperti yang telah dilakukan oleh Musa. Ini saking sedihnya. Kadang orang saking sedihnya lupa terhadap apa yang ia ketahui. Orang saking takutnya, saking sedih dan saking takut, terkadang lupa dengan apa yang ia ketahui. Termasuk Umar bin Khattab. Dan ini juga pernah terjadi pada Nabi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dikabarkan dengan wafatnya Rasulullah, dia datang. Karena pada saat itu beliau tinggal di bagian atasnya kota Madinah. Begitu sampai, beliau pun mencium kening Rasulullah dan mengatakan, tibta hayyan wa maita, engkau ini dalam keadaan indah, baik, bagus, baik ketika hidup ataupun telah wafat. Kemudian beliau pun berbicara. Umar radhiyallahu anhu berbicara,
oleh Abu Bakar ditenangkan, Umar enggak tenang. Kemudian Abu Bakar berbicara, kumpulan manusia yang tadinya berhadapan kepada Umar, mereka langsung pindah kepada Abu Bakar. Menunjukkan apa? Para sahabat bersepakat bahwasanya Abu Bakar a'lam, lebih mengetahui daripada Umar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang dia beribadah kepada Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Kemudian beliau pun membacakan satu ayat yang tercantum di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 144. Ayat ini turun pada tahun 3 Hijriyah di bulan Syawal setelah kejadian perang Uhud. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad adalah seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu mati, wafat atau dibunuh, kalian akan kembali kepada kekufuran? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang kembali kepada kekufuran, maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yang tetap dengan agamanya dalam apapun keadaannya, baik Nabi hidup ataupun wafat. Kata Umar bin Khattab, seakan-akan saya baru mendengar ayat ini. Padahal ayat ini kapan turunnya? Tanggal berapa? Tanggal Hijri, 3 Hijriah bulan Syawal. Nabi wafat tahun 11. Jadi lama sekali, tapi seakan-akan lupa dengan apa yang dia ketahui. Kita kembali kepada perkataannya Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah saya telah mendengar bahwasanya tidaklah seorang nabi wafat kecuali diberikan pilihan apakah dia mau dunia atau ke akhirat. Qalat, maka dia pun melanjutkan perkataannya, fasami'tu fi maradihi alladhi mata fihi wa akhadathu buhhatun faja'ala yaqul. Maka saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakitnya yang berujung dengan kematian beliau, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatanya dengan suara yang serak. Nabi berkata dengan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi membacakan ayat, saya bersama dengan orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah, yang mana mereka adalah penghuni surga. Dari para nabi, siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, yang mana mereka adalah sebaik-baik rafiq di tempat yang tinggi. Fadhanantu annahu khuyyira hina idzin. Kata Aisyah, maka saya yakini
ketika Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh malaikat pencabut nyawa, mau dunia ataukah akhirat. Akan tapi para nabi adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pastinya lebih memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada fananya dunia. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka